Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Statistik Inferensial, ketemu lagi dengan aku, Ages, dan temanku Afifah dari kelompok 14 Metode Statistika 2 kelas 2 ST10. Pada video kali ini, kami akan membahas uji proporsi beberapa populasi multinomial dengan proporsi yang sudah diketahui. Well, sebenarnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu populasi multinomial? Kejadian multinomial terjadi ketika suatu percobaan atau peristiwa memiliki lebih dari dua kemungkinan hasil. Contohnya, ketika kalian ditanyai soal satu mata kuliah favorit di antara 7 mata kuliah pada semester 1. Kejadian itu menjadi satu populasi. Misalnya, saat seluruh mahasiswa tahun 2020 ditanyai mata kuliah favoritnya sewaktu semester 1. Dan akan menjadi beberapa populasi saat yang ditanyai berasal dari angkatan yang masuk tahun 2018, 2019, dan 2020. Kalau proporsi, pasti udah banyak yang tahu. Proporsi adalah perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhan bagian. Terakhir, maksud dari pengujian proporsi yang sudah diketahui adalah kita menguji apakah proporsi suatu bagian dari sampel sama dengan proporsi yang didefinisikan pada hipotesis 0. Ada beberapa asumsi yang akan digunakan dalam pengujian ini, yaitu pertama, sampel berasal dari populasi yang independen. Kedua, sampel diambil secara acak. Dan yang ketiga, masing-masing amatan dapat diklasifikasikan ke dalam lebih dari dua kategori yang mutually eksklusif, alias nggak ada satupun amatan yang masuk ke dua atau lebih kategori sekaligus. Nah, tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut. Pertama, alokasikan masing-masing observasi ke dalam tabel kontingensi ukuran R kali K, di mana R adalah banyak kategori atau kemungkinan hasil, dan K adalah banyak populasi. Kedua, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. H0 yaitu P11 sama dengan P12 sama dengan P1K sama dengan P1 dot, sampai dengan PI1 sama dengan PI2 sama dengan PIK sama dengan PI dot. H1-nya ada PIJ yang tidak sama dengan PI dot. Yang ketiga, tentukan tingkat signifikansi alfa. Keempat, hitung EIJ atau nilai harapan tiap kategori di tiap populasi. Jika ada EIJ kurang dari sama dengan 5, gabungkan sel tersebut dengan sel lain sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kelima, hitung statistik uji chi-square. Yang keenam, bandingkan chi-square hitung dengan chi-square alpha V dengan V sama dengan K dikali R kurang 1. Jika chi-square hitung lebih dari chi-square alpha V, keputusannya adalah tolak H0. Dan yang terakhir, beri simpulan. Sekarang, lanjut ke contoh soalnya yuk. Sebelum diumumkannya ketua dan wakil ketua senat mahasiswa yang baru, Renal, seorang mahasiswa tingkat 3, melakukan survei untuk melihat proporsi mahasiswa yang memilih pasangan calon A, B, dan C. Selama masa kampanye, pasangan calon B memiliki followers Instagram terbanyak, disusul paslon C dan A. Renal mengumpulkan sejumlah sampel dari setiap tingkat. Data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Apakah Renal dapat menyimpulkan bahwa proporsi mahasiswa yang memilih paslon B dan C berturut-turut adalah sebesar 50% dan 30% pada semua tingkat? Gunakan alfa 2,5%. Berikut ini adalah penyelesaian soal secara manual dengan penghitungan menggunakan Excel. Kita perhatikan pertanyaannya terlebih dahulu. Dari soal, kita mendapatkan informasi bahwa proporsi mahasiswa yang memilih paslon B adalah 50% untuk semua tingkat pada baris B, dan proporsi pemilih bagi paslon C sebesar 30% pada baris C. Jadi, kita bisa memperoleh proporsi paslon A sebesar 20%, karena ketika proporsi atau peluangnya dijumlahkan ke bawah untuk setiap kolom, nilainya akan sama dengan 100%. Dari tabel, kita juga tahu bahwa nilai R sama dengan 3 dan nilai K sama dengan 4. Kemudian, karena setiap amatan sudah tersusun dalam tabel kontingensi, prosedur pengujian langsung ke tahap berikutnya, yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. Cara membacanya, misal untuk H0 baris pertama, proporsi mahasiswa yang memilih paslon A pada semua tingkat sebesar 0,2. Dan untuk H1, ada sel yang proporsinya tidak sama dengan H0. Maksudnya,
ketika ada satu saja sel dengan proporsi tidak sama dengan H0, akan menyebabkan sel-sel lain di kolom yang sama memiliki proporsi berbeda dari H0. Selanjutnya, kita akan menghitung EIJ dan statistik uji menggunakan Excel. Supaya penghitungan yang kita lakukan akan lebih mudah, kita menggunakan dua tabel. Untuk tabel yang pertama, kita akan menghitung EIJ untuk setiap sel. Caranya adalah dengan mengalihkan jumlah sampel dari setiap tingkat dengan proporsi yang bersesuaian, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk proporsinya ini harus kita kunci dengan menggunakan tanda dolar. Lalu kita tarik. Dan hal yang sama juga berlaku untuk paslon B dan paslon C. Ketika kita menjumlahkan EIJ untuk setiap baris, hasilnya tidak akan sama dengan penjumlahan OIJ pada setiap baris, karena peluang atau proporsi yang kita dapatkan akan berjumlah 1 ketika kita jumlahkan untuk setiap kolom atau ke bawah. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan fungsi sum. Kemudian untuk yang kolomnya akan bernilai sama. Untuk tabel yang kedua, kita akan menggunakan tabel ini untuk menghitung OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ. OIJ dikurang EIJ dikuadratkan dan dibagi dengan EIJ. Dan kita tarik. Chi-square hitungnya akan kita dapatkan dengan menggunakan fungsi sum. Sehingga kita dapatkan statistik uji Chi-square hitung adalah sebesar 28,34699. Oh iya, karena ketika kita menghitung EIJ tadi tidak ada nilai yang kurang dari atau sama dengan 5, maka kita tidak perlu melakukan penggabungan sel. Kita sudah mengetahui bahwa alfanya adalah sebesar 0,025 dengan R sama dengan 3 dan K sama dengan 4, sehingga kita bisa mendapatkan derajat bebas, yaitu V adalah K dikali R-1, yaitu 4 kalikan dengan 2 sama dengan 8. Nah, untuk pembanding dari Chi-square hitung, selain kita dapat memperolehnya dari tabel Chi-square, kita juga dapat memanfaatkan fungsi Excel untuk memperolehnya, yaitu dengan fungsi dengan probability kita isi dengan alpha, dan degrees of freedom kita isi dengan V. Didapatkan Chi-square 0,025 dengan derajat bebas 8 adalah 17,53455. Sehingga keputusan yang dapat kita ambil karena Chi-square hitung lebih dari Chi-square tabel adalah tolak H0. Berdasarkan pengujian tadi, kita dapat mengambil simpulan, yaitu dengan tingkat signifikansi 2,5%, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi mahasiswa yang memilih paslon B dan C berturut-turut adalah sebesar 50% dan 30% pada semua tingkat. Sekarang, kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan SPSS. Tapi karena kami belum menemukan penyelesaian untuk proporsi diketahui, jadi kami menggunakan cara untuk proporsi tidak diketahui. Nah, di sini sudah diinput datanya dengan 3 variabel, yaitu nomor, paslon, dan tingkat. 2 untuk paslon B, dan 3 untuk paslon C. Lalu values pada variabel tingkat, kode 1 untuk tingkat 1, 2 untuk tingkat 2, 3 untuk tingkat 3, dan 4 untuk tingkat 4. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pergi ke menu Analyze, Descriptive Statistics, lalu klik menu Cross Tabs. Di menu Cross Tabs terdapat variabel, row, dan column. Pindahkan variabel paslon ke dalam row dan tingkat ke dalam kolom. Klik menu Statistics dan pilih menu Chi-square. Selanjutnya, klik menu Cells, lalu pilih kolom pada bagian Percentages. Setelah itu, klik OK untuk melihat outputnya. Pada outputnya, nilai statistik Chi-square di output SPSS menunjukkan angka 13,375. Jika dibandingkan Chi-square tabel yang bernilai 17,535, maka keputusan yang kita ambil adalah gagal tolak H0. Yang pertama, kita melakukan entry data observasi.
Caranya adalah memasukkan data-data tersebut dengan kita simbolkan objeknya adalah D_O. Ini untuk paslon A, ini untuk paslon B, dan ini untuk paslon C. Oh ya, yang pertama jangan lupa kita run dulu. Kemudian yang kedua, kita melakukan entry data untuk peluang dari setiap sel. Nah, pada software RStudio, EIJ-nya didapatkan dengan mengalihkan peluang dengan total dari observasinya atau N, yaitu 161. Sehingga kita perlu memodifikasi peluang untuk setiap sel ini, yaitu ini baris pertama ini atau baris ketujuh untuk paslon A sebesar 0,2 dikalikan dengan total sampel setiap tingkat dengan sampel total, yaitu untuk tingkat 1 40/161, tingkat 2 41/161, dan tingkat 3 40/161 lagi. Karena tingkat 3 dan tingkat 4 ini berurutan dan total sampel yang sama, maka kita bisa menggunakan fungsi ref. Kemudian kita run. Dan yang ketiga, kita melakukan uji dengan melakukan penghitungan terhadap statistik uji chi-square, yaitu dengan menggunakan fungsi chi-square.test dengan datanya adalah D_O dan peluangnya adalah D_A. Nah, dari hasil ini yang bisa kita gunakan hanyalah chi-square hitungnya saja, karena DF dan p-value-nya tidak bersesuaian. Karena data DF-nya didapatkan dengan menganggap bahwa data observasinya memiliki 12 kolom dan 2 baris, sehingga derajat bebasnya adalah 12 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1, sehingga tidak dapat kita gunakan. Nah, karena chi-square hitungnya sebesar 28,437 lebih besar dari chi-square tabel, maka keputusan kita adalah sama, yaitu tolak H0. Sekian pemaparan dari Afifa dan Ages dalam video kali ini. Semoga penjelasan kami dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.